Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-12 mata kuliah sosial dan inovasi media, kita akan membahas tentang riset media cyber dari media studies sampai neo media studies. Gitu ya. Nah, literasi di era digital ini secara general, media ini dikaitkan seperti film, televisi, radio, atau mungkin juga majalah, surat kabar ini, sehingga media massa ini cukup cakupannya ini sangat luas ya. Jadi kajian dari yang namanya media itu sangat sangat luas sekali gitu ya. Dan memang bisa disebut sebagai istilah multimedia. Nah, media ini menjadi menarik diteliti ini karena media berhubungan dengan kondisi sosial, politik, budaya, personal gitu. Dan bagaimana media ini dikaitkan dengan kondisi lokal atau juga internasional ya. Nah, jika kita menonton sebuah drama televisi gitu ya, maka program televisi itu adalah drama dan apa yang dikatakan bagaimana mengatakannya itu tergantung dari drama itu ya. Nah, contohnya ketika kita menonton sebuah acara kartun gitu ya, nah, kita akan lebih kepada terhanyut dalam film itu ya, atau mungkin juga acara drama apa gitu ya, kita akan terhanyut dengan cerita di dalam film-film tersebut gitu ya. Dan itu juga bisa dimasukkan ke dalam kita masuk ke dalam budaya multimedia gitu ya, yang dulu memang yang namanya media hiburan itu mungkin seperti wayang, seperti apa ya, seperti tarian dan segala macam. Tapi ketika kita menonton sebuah televisi, ada sebuah media yang memang diperuntukkan untuk hiburan tapi dengan media lainnya gitu ya, yang tidak secara manual. Nah, literasi media di era digital ini eh, hampir semuanya ya, analisis media ini tidak memperdulikan pembaca, pemirsa, pendengar, atau analisis yang bersifat sebatas parsial gitu ya. Jadi contohnya ketika membuat atau orang banyak menggunakan media gitu ya, atau mungkin juga orang membuat sebuah film atau apapun itu gitu ya, mereka akan mempelajari apa yang sedang viral atau apa yang sedang booming di dalam masyarakat. Dan kadang-kadang itu menjadi sebuah aji mumpung gitu ya. Sehingga ketika film itu dibuat, maka orang akan tertarik. Mungkin karena judulnya, mungkin karena hal yang memang berhubungan dengan yang sedang booming pada saat itu gitu ya. Dan itu menjadi sebuah pertimbangan penelitian ketika membuat sebuah karya gitu ya. Nah, hal ini harus dilihat secara dimensi global, politik, media, dan bagaimana hubungannya dengan pemirsa apabila melakukan konsumsi media gitu ya. Nah, media studies ini menyatakan bahwa semua acara televisi adalah hiasan dan dramatis gitu ya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Terus bagaimana metode pendekatan yang memastikan bagaimana kebenaran atau kepalsuan yang disampaikan oleh media gitu ya. Terus media studies juga ini juga mempelajari audiens. Jadi ilmu media studies ini mempelajari audiens, bagaimana memahami dan menafsirkan audiens gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti ini. Acara iklan. Nah, iklan itu kan otomatis kebanyakan itu pakai CGI gitu ya. Kalau bisa disebut palsu mungkin supaya lebih menarik bisa gitu ya. Tapi kan mungkin ada perubahan tapi tidak secepat yang ada di iklan gitu ya. Karena memang membutuhkan waktu. Contoh iklan pemutih ya, pemutih kulit dari dulunya gelap jadi putih ya, tidak tidak langsung seperti itu, tidak ya. Ada prosesnya di sana. Nah, maka hal itu dipelajari. Nah, hal itu dipelajari bagaimana kalau seandainya sebuah produk pemutih itu diterapkan di negara seperti kita di Indonesia, mungkin akan laku gitu ya, karena memang kebanyakan orang Indonesia itu yang namanya cantik itu putih gitu, kebanyakan itu seperti itu. Tapi apabila dikatakan di salah satu suku di Afrika pemutih itu, krim pemutih itu atau make up pemutih itu mungkin tidak akan laku, karena beberapa ada suku di Afrika itu orang yang semakin hitam itu semakin cantik, karena yang namanya kecantikan itu relatif gitu ya. Nah, itu media studies. Jadi perlu mempelajari dan siapa yang akan dituju itu menentukan ya. Nah, terus media massa atau objek penelitian ini ada beberapa hal seperti produksi media, seperti yang tadi entah itu produksi film, iklan atau mungkin juga musik dan segala macam gitu ya. Dan itu berhubungan ya. Jadi menjadi sebuah objek penelitian. Contoh apa ya? Ada beberapa lagu yang memang ketika sebuah
kata-kata viral, lalu dibuatlah sebuah lagu itu gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Banyak sekali. Akhirnya lagu itu menjadi booming dan menjadi terkenal gitu ya. Karena gara-gara kata-kata itu atau ucapan itu sering di apa ya di katakan atau diviralkan. Contoh apalah? Telolet gitu ya. Telolet bus pariwisata. Keluar dibuat lagu telolet. Akhirnya apa? Viral gitu ya. Dan itu sebuah haji umum. Bisa juga belajar dari yang namanya media massa, objek penelitiannya gitu ya. Nah, terus lembaga atau organisasi media atau audien ini pengguna atau media ya. Terus media outputnya. Nah, ketika dibuat sebuah lagu itu gitu ya, audien itu akan seperti apa tanggapannya. Terus outputnya akan seperti apa? Baguskah? Kurangkah gitu ya. Nah, ketika dibuat maka tidak akan beda jauh ya ketika sudah diprediksi seperti itu ya. Nah, terus pemirsa televisi ini merupakan daily output industri televisi. Terus ada juga berita merupakan bagian dari output organisasi gitu ya. Terus harus juga dilihat dari seperti apa memproduksi media, entah itu edit, report, check sound dan yang lain sebagainya gitu ya. Nah, media studies ini mempelajari bagaimana semua ini berhubungan di mana media membangun dan mempresentasikan menjadi sebuah budaya manusia gitu ya. Nah, terus ada analisis output media. Nah, ketika dihasilkan, nah itu dianalisis. Nah, dianalisis bagaimana outputan, bagaimana respon dari masyarakat ketika Anda membuat sebuah media atau mungkin membuat sebuah film atau musik atau apapun itu ya. Nah, output ini bagaimana produk media atau organisasi media ini terhadap audiens. Contohnya ketika audiens atau produk itu membuat sebuah produk layanan iklan gitu ya. Nah, maka iklan di sana apakah akan menarik massa atau tidak gitu ya. Apakah orang itu akan tergelitik untuk membeli produk kita atau tidak. Dan itu menjadi sebuah objek penelitian gitu ya. Nah, semakin menarik iklan, maka orang akan semakin penasaran dengan produk kita gitu ya. Semakin kreatif juga itu sama akan semakin penasaran gitu ya. Tapi kalau iklannya lempeng-lempeng saja, kurang menarik, mungkin tidak akan terlalu dihiraukan oleh banyak orang ya. Nah, analisis ini yang ada meliputi teks, media, iklan, majalah, surat kabar, film, DVD, program televisi, komik dan sebagainya. Ya. Jadi analisis output ini banyak banyak cakupannya. Ya. Nah, terminologi media outputnya ini seperti bisa juga tulisan, narasi lisan, atau cerita visual atau membangun dan mempresentasikan realitas dunia. Ya. Jadi kadang orang menulis itu bisa menggugah gitu ya, bisa membuat sebuah motivasi ya, dan itu menjadi sebuah acuan di sana ya. Kadang-kadang orang yang sedang sedih tapi ketika membaca tulisan motivasi maka mereka akan semangat, dan itu masuk ke outputan media ya seperti apa ya. Nah, ini adalah contoh dari analisis metadata di Twitter ya tentang pro dan kontra di salah satu pemilihan kepala daerah gitu ya. Jadi kalau dilihat metadatanya itu ada pro dan kontra. Nah, banyak pro-nya atau banyak kontranya. Nah, analisis media ini menjadi komponen pembentukan media. Jadi kita bisa melihat sebuah metadata ya, apakah dia akan menang atau kalah gitu ya. Dan itu bisa dilihat dari sana ya. Terus apakah informasinya dapat diterima banyak orang atau tidak. Nah, itu bisa dilihat. Jadi kalau seandainya dibiarkan seperti aneh saja, seperti ini dalam data banyak yang pro, kemungkinan akan menang. Tapi pihak yang kontra itu tidak akan mau kalah gitu ya. Mereka kalau seandainya dibiarkan seperti itu, maka mereka akan tenggelam. Jadi akhirnya mereka akan membuat sebuah isu yang lain lagi supaya apa? Supaya sisi mereka itu tidak kalah gitu ya. Isu mereka itu tidak kalah. Gitu. Dan itu bisa menjadi sebuah peta. Jadi kalau informasi itu adalah sebuah kekuatan, memang seperti itu. Ya. Jadi kita bisa memprediksi apakah akan kalah, akan menang, itu bisa diprediksi dari sebuah metadata di dalam sebuah media. Ya. Nah, realitasnya media juga tidak pernah netral dan bebas dari ideologi atau kepercayaan bagaimana dunia itu ditampilkan. Nah ini seperti ini ya. Jadi yang seperti apa yang akan muncul kita bisa melihat di dalam sebuah media gitu ya.
Dan memang media itu kan kumpulan dari banyak banyak pemikirannya. Jadi kita pintar-pintar memfilternya. Nah, terus pertanyaannya ini adalah jenis analisis media dan analisis produk media output ya, dari sana. Nah, contohnya seperti ini. Poin penting lainnya adalah analisis tidak hanya berkutat pada teks, namun juga konteks masyarakat sejarah di mana produksi media itu terjadi. Misalnya Maxwell Moore, Fahrenheit 911 gitu ya. Ini seperti tragedi 11 September ya. Dan terus bagaimana film menampilkan konteks Amerika, bagaimana produksi mewakili masyarakat sejarah Amerika, dan bagaimana peran media pada kondisi sosial politik. Nah, media itu bisa menjadi sebuah catatan sejarah. Jadi orang bisa mempelajari sejarah itu lewat media. Apa sejarah yang terjadi? Karena kadang-kadang di dalam buku sejarah gitu kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak netral. Jadi kalau seandainya dalam cerita Ramayana atau cerita Mahabharata gitu ya, yang pemenang itu yang menuliskan sejarah gitu ya. Jadi kadang-kadang pihak yang kalah itu akan dijelekkan sejarahnya dan yang menang akan dibaguskan meskipun memang kenyataannya itu tidak seperti itu dan itulah sejarah ya. Tapi kalau ketika kita membaca media dengan berbagai macam sisi, bagaimana versi, maka kita akan mengetahui sejarah sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Dan itu peran dari sebuah media. Nah, media juga ini menjadi sebuah apa ya? Sebuah hal yang menarik. Jadi contohnya ketika terjadi sejarah tenggelamnya kapal Titanic, maka ketika dibuatkan sebuah film Titanic, maka akan booming gitu ya. Itu adalah akan tertarik banyak orang. Akhirnya film itu akan booming. Nah, terus ada Indiana Jones. Ini tentang Kingdom of Crystal Skull di suku Bayana ya. Jadi ada kristal tengkorak ya, tengkorak kristal. Nah, itu berdasarkan pada sejarah juga di sana ya. Dan itu menjadi apa ya? Sebuah konteks sejarah dan media itu tidak bisa terlepas. Terus analisis audiensi media ini pemirsa, pembaca, pendengar ya, tidak hanya menafsirkan teks, namun juga bagaimana output produksi. Jadi media terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Terus bagaimana audien juga berkata tentang teks dan bagaimana audien juga memperlakukan produk media terhadap output media gitu ya. Jadi apakah produk itu bagus atau tidak? Tapi kadang-kadang seperti ini ya. Orang membuat sebuah konten di YouTube di mana gitu ya. Kadang mereka kontennya itu terbangun karena sebuah pujian ya, keinginan atau juga viral gitu ya. Jadi orang-orang banyak yang iba, banyak yang tertarik dengan itu, tapi tidak banyak juga konten itu mengharapkan sebuah kebencian gitu ya. Jadi semakin banyak orang benci, semakin banyak orang membuli, dia akan semakin terkenal. Ya. Ada ya seperti itu ya. Jadi semakin banyak haters semakin terkenal. Dan itu apa ya? Mungkin ciri khas mereka ya supaya mendapatkan ciri khas dan itu apa ya? Menjadi sebuah budaya tapi tidak masuk ke dalam etika ya. Nah, terus mengacu pada film Moore, maka film genre ini mencuplikan berita penampilan Moore di dalam film. Terus audien juga siapa juga menonton, perasaannya bagaimana, terus ketika muncul dan menonton film tersebut. Nah, banyak orang menyukai beberapa genre film tertentu ya. Jadi contoh ada film action, maka orang itu senang film action gitu. Tapi kadang-kadang mereka tidak suka film action, lebih suka film komedi gitu ya, atau juga film animasi atau musikal atau koboi-koboi ya seperti western atau thriller ya, horor dan sebagainya. Kebanyakan orang itu beda-beda seleranya dan itu uh, menjadi apa? Menjadi sasaran si film itu diperuntukkan untuk siapa ya. Nah, terus bentuk representasi dari produksi media atau media studies ini juga mempelajari bagaimana isi media itu dibentuk atau dikemas. Jadi istilah genre, narasi, gaya, bentuk isi gitu ya dapat digambarkan dengan isi media dan istilah khusus untuk opera sabun ya. Jadi kalau zaman dulu itu ada drama opera sabun ya. Atau juga dokumenter, noir film, fiksi ilmiah dan yang lain sebagainya. Nah, ini uh, lebih kepada apa? Contohnya sebuah drama atau sebuah film dikemas dengan cara biasa-biasa saja dibandingkan dengan film dikemas dengan cara yang luar biasa dengan CGI-nya yang bagus, yang rapi, yang real seperti nyata gitu. Dengan CGI yang seadanya gitu ya. Atau yang memang biasa-biasa saja. Mungkin orang tidak akan merasa wah kalau seperti itu, tapi kalau ketika CGI-nya wah bagus gitu ya, maka orang akan tertarik gitu ya. Dan orang akan heran hal itu mengapa seperti itu terjadi padahal itu adalah efek sebuah komputer ya.
Nah, terus representasi media, istilah representasi ini digunakan untuk penggambaran kehidupan sosial dalam film, televisi, musik, dan bahasa gitu ya, dan budaya gitu ya. Nah, representasi ini hanya ditujukan untuk teks, lisan, tulisan, dan bagaimana mengatur tanda yang digunakan untuk menghasilkan makna mengenai manusia dan pengalaman yang ada gitu ya. Nah, representasi media ini merupakan kumpulan teks, merupakan kumpulan tanda menghasilkan makna mengenai sebuah budaya manusia. Bagaimana semua hal itu bersinggungan secara nasional dan internasional gitu ya. Contohlah ketika dunia itu sedang booming film Avenger gitu ya. Avenger Endgame, maka seisi dunia itu booming film tersebut gitu ya. Akhirnya apa? Bisa menganalisis dari berbagai macam media gitu ya. Akhirnya film itu viral ya di berbagai macam, mungkin beberapa orang sudah menunggu-menunggu gitu, menunggu-nunggu gitu ya. Entah itu ketika nonton di foto karsisnya atau apa gitu ya. Dan akhirnya banyak orang yang menonton film itu, banyak orang yang penasaran dengan film itu gitu ya. Dan itu menjadi sebuah keterkaitan ya antara media dan representasi media ya. Nah, itu bisa dianalisis. Nah, apakah film itu bagus, disukai atau tidak, itu bisa disimpulkan lewat kumpulan teks gitu ya. Nah, hasil positifnya, hasil negatifnya itu bisa dianalisis. Nah, media studies dan media analisis. Nah, ini ada beberapa hal. Jadi ada istilah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini ada kuantitas media atau kuantitatif media. Nah, ini lebih kepada istilah trending topiknya, kuantitas. Jadi banyak orang yang menggunakan trending topiknya, banyak orang yang mengupload atau membahas trending itu berdasarkan kepada kuantitasnya kebanyakan. Jadi beberapa lama waktu dibutuhkan untuk menonton televisi contohnya. Terus berapa lama jumlah program televisi atau genre muncul pada satu hari atau satu minggu. Terus siapa saja yang menggunakan teknologi atau mobile digital, itu banyak sekali hal-hal yang memang bisa diteliti tentang kuantitatif media. Tapi kebanyakan kuantitatif itu dilihat itu lebih kepada trendingnya. Jadi banyak orang yang sedang mengobrolkan itu bisa dilihat dari trending di sana. Tapi berbeda lagi dengan kualitatifnya. Nah, kuantitatif juga ini bagaimana media digital, teknologi media ini mempengaruhi kehidupan sosial. Jadi ketika orang tidak tahu bahasa terbaru, tata bahasa terbaru, kalau mungkin zaman zaman dulu aku saya gitu, tapi ada istilah lu gue gitu ya. Nah, itu istilah baru atau mungkin juga beberapa bahasa-bahasa yang memang semakin sini bahasa itu semakin berkembang, istilah-istilah baru gitu ya. Dan itu dipengaruhi dengan media di sana gitu ya. Jadi berbagai macam muncul bahasa baru itu ada muncul dari media ya. Terus bagaimana presentasi media mewakili masyarakat yang ada gitu ya. Siapakah yang produksi dan mengkonsumsi media itu sendiri. Dan itu diperuntukkan. Jadi contoh beberapa bahasa baru diperuntukkan untuk orang-orang atau anak-anak muda, remaja ya, tapi orang tua tidak akan mengerti ya. Terus apakah media massa bersifat netral atau juga melakukan produksi media? Nah, terus ada istilah kualitas ya, kualitatif. Ini penelitian secara kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini berhubungan dengan manusia dan media. Jadi bagaimana audiens menafsirkan atau melakukan decoding pada output media. Nah, ini lebih kepada timbal balik kualitas dari sebuah media itu sendiri. Jadi sejauh mana media itu atau alat untuk membentuk ide atau perilaku gitu ya. Terus penelitian kualitatif juga memahami, menafsirkan pembaca atau pemaknaan media output pada audiens gitu ya. Terus metodologi juga lebih kepada wawancara atau partisipasi atau observasinya. Nah, paradigma penelitian pada media studies ini penelitian kualitatif, contohnya analisis media output menjanjikan data berbentuk statistiknya. Nah, terus efek media ini menggunakan media pemaknaan dengan media konsumsi, media merupakan topik atau penelitian kuantitatif. Nah, sedangkan berdasarkan kualitas, ini analisis media secara keseluruhan dan bagaimana aduan membentuk makna ya. Jadi ketika dikumpulkan, contohlah ada sebuah video. Nah, video itu pada dilihat dari awal, ya orang sedang memarah-marahi seseorang, ya.
Padahal ketika di akhir video ternyata memarah-marahi itu mempunyai maksud yang baik gitu ya. Nah, itu bisa bisa dilihat dari respon audien terakhir ya. Audien kebanyakan itu seperti apa, kualitasnya seperti apa. Kebanyakan tanggapannya positif atau negatif di sana gitu ya. Dan analisis ini secara keseluruhan bagaimana audien membentuk makna ya. Terus ada decoding juga media di sana. Nah, contoh-contoh penelitian ini ada berbagai macam contoh penelitian seperti contemporary British cinema. Secara teks ini seperti representasi British Asian kultur, haji ya, atau liburan gitu, dan di Timur Tengah gitu ya. Terus industrinya seperti Raps of British Industry sejak 1990. Impact-nya ini lebih kepada sinema gitu ya. Terus audiennya siapa saja yang ikut ya, ikut menonton film tersebut. Nah, contohnya di di Timur Tengah, mereka sedang kulturnya itu haji, maka dibuat sebuah video haji itu akan tertarik. Terus beda lagi kalau seandainya di Eropa itu sedang musim bola ya, maka orang akan tertarik tentang bola. Terus ada lagi di London itu tentang musikal atau film musikal gitu ya. Mereka akan tertarik di sana. Jadi setiap budaya, setiap negara itu beda-beda, beda-beda viralnya atau beda-beda apa ya, keinginannya gitu ya. Atau yang sedang sedang boomingnya itu beda-beda. Terus di dalam Men Magazine, ini di dalam majalah laki-laki, ini teksnya seperti analisis presentasi of Women's Magazine. Jadi menganalisis majalah wanita gitu ya. Jadi pengetahuan tentang kecantikan segala macam gitu ya. Jadi wanita cantik itu seperti apa gitu ya. Terus komparasi produk review antara majalah laki-laki dan majalah perempuan. Nah, industrinya ini seperti case study of loaded gitu ya. Terus siapa saja yang membacanya bisa menjadi sebuah grup studi, fokus studi gitu ya. Jadi di dalam dua majalah ini wanita cantik itu seperti apa, laki-laki yang ganteng itu seperti apa, lalu bisa menjadikan sebuah grup diskusi gitu ya. Grup diskusi apakah betul di dalam media itu seperti itu, akhirnya akan menemukan titik temu. Dan itu bisa apa ya, bisa bisa dua audiens, mungkin juga dua grup, antara grup laki-laki dan grup perempuan, karena seleranya akan berbeda-beda gitu ya. Maka akan ditemukan apa yang benar ya, seperti itu. Nah, terus ada juga TV, ini seperti industri TV dan segala macam gitu ya. Nah, baik itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.